Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Materi yang akan kita pelajari meliputi pengertian, ciri umum, jenis-jenis dan struktur teksnya. Untuk memberikan gambaran awal tentang teks cerita fantasi, perhatikan dulu contoh berikut ini. Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope. They are enough. Menarik sekali kan cuplikan film tadi? Nah, cuplikan film tersebut termasuk contoh dari cerita fantasi. Cerita fantasi itu apa? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang dibuat berdasarkan khayalan atau fantasi atau imajinasi penulis yang dikembangkan dalam rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. 1. Tema yang disajikan berupa keajaiban atau supranatural atau kemisteriusan atau keanehan ataupun kegaiban. 2. Tokoh dalam cerita biasanya unik, memiliki kesaktian atau memiliki kekuatan. Contohnya, seseorang yang dapat mengeluarkan api dari tangannya. 3. Latar bisa menembus ruang dan waktu. Maksudnya, cerita dapat berpindah-pindah yang melintasi atau menembus ruang dan waktu. 4. Cerita fantasi bersifat fiktif atau tidak nyata. Dan yang terakhir, 5. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariasi, tidak harus menggunakan bahasa formal. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya di dunia nyata, cerita fantasi dibagi menjadi cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total maksudnya adalah semua yang terdapat dalam cerita, baik nama orang, nama kota, dan lain-lain, benar-benar rekaan atau imajinasi pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah dalam cerita tersebut masih sebagian menggunakan peristiwa atau nama-nama dalam kehidupan nyata. Contoh, cerita Nono Anak Rembulan, Kota Solo memang ada di Pulau Jawa atau memang ada di dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berikutnya
berdasarkan latar ceritanya dibagi menjadi latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar lintas waktu biasanya menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya, cerita fantasi Nono Anak Rembulan menggunakan latar waktu masa kini dan zaman penjajahan. Latar waktu sezaman adalah latar yang digunakan hanya satu masa. Contohnya, cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, dari awal sampai akhir cerita, latar yang digunakan adalah masa kini saja. Kita masuk di materi yang terakhir, yaitu struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh atau latar, atau bisa juga mengenalkan watak tokohnya. Contoh, di sebuah desa yang sangat damai, hiduplah dua saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka bernama James dan Dipti, yang mempunyai watak sangat berbeda. James sangatlah sombong, sedangkan Dipti penyihir yang sangat baik. Komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat, mulai dari munculnya masalah sampai dengan puncak masalah yang terjadi. Ciri yang paling terlihat pada bagian ini adalah ketika tokoh menembus ke zaman yang berbeda. Contoh, James sangatlah iri dengan Dipti. Ia mengubah segala yang ada menjadi batu. Ada satu benda di dekatnya yang belum ia ubah, yaitu cermin. Lalu James membaca mantra untuk mengubah cermin tersebut menjadi batu. Tapi mantranya berbalik ke arahnya. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, biasanya dikembangkan dengan unsur kejutan. Contoh, melihat James menjadi batu, Dipti menjadi sangat gelisah. Dipti mencari bantuan kepada guru sihirnya. Ternyata sang guru tidak bisa membantunya. Dan James menjadi batu selamanya karena perbuatannya sendiri. Demikianlah penjelasan materi tentang teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.